Diketahui saat ini diameter alam semesta adalah sekitar 93 miliar tahun cahaya. Dan itu merupakan diameter yang sangat-sangat luas, bahkan tidak bisa kita bayangkan. Namun, perlu diingat bahwa angka tersebut hanyalah estimasi yang bisa diberikan oleh para ilmuwan dalam ilmu kosmologi karena sesungguhnya alam semesta ini jauh lebih besar daripada wilayah yang dapat diamati oleh manusia saat ini. Diperkirakan masih terdapat banyak lagi wilayah alam semesta di luar batas pengamatan kita yang belum dijelajahi atau belum dapat kita amati secara langsung. Bisa dibilang, manusia hanya mengamati sebagian kecil dari alam semesta. Alam semesta sebenarnya sangatlah luas dan kompleks, dan manusia memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya, teknologi, dan jarak yang dapat ditempuh. Jadi, kita masih terbatas dalam kemampuan untuk mengamati dan memahami seluruh alam semesta. Kemudian ketika kita berbicara tentang mengamati alam semesta, kita biasanya berbicara tentang apa yang kita dapatkan melalui instrumen ilmiah seperti teleskop dan pesawat luar angkasa. Nah, meskipun manusia telah mencapai pencapaian yang luar biasa dalam penjelajahan ruang angkasa dan pengamatan astronomi, tapi sebenarnya manusia hanya dapat melihat sebagian kecil dari alam semesta saja. Sebagian besar alam semesta terdiri dari ruang angkasa yang jauh, termasuk bintang-bintang, galaksi, dan objek angkasa lainnya yang belum pernah kita lihat. Ada juga banyak bagian alam semesta yang tidak dapat kita amati secara langsung, seperti materi gelap yang hanya dapat dideteksi melalui pengaruh gravitasinya terhadap objek yang tampak. Selain itu, terdapat juga batasan fisik dalam hal jarak yang dapat manusia tempuh. Sampai saat ini saja, manusia hanya bisa mengirimkan wahana antariksa ke sebagian kecil wilayah tata surya kita. Jika melampaui batas tersebut dan mencapai tempat yang lebih jauh, sepertinya masih menjadi tantangan yang belum terpecahkan. Jadi dalam hal ini, kita harus menyadari bahwa alam semesta yang sangat luas ini jauh melampaui pemahaman kita saat ini. Namun, melalui penelitian dan eksplorasi yang terus-menerus dilakukan, kedepannya tentu dapat memperluas pengetahuan kita tentang alam semesta ini. Sejauh ini memang tidak ada informasi yang dapat mengkonfirmasi atau menjelaskan dengan pasti tentang objek apa yang ada di ujung alam semesta. Konsep ujung alam semesta sendiri menjadi kompleks karena alam semesta diyakini tidak memiliki batas fisik yang terdefinisi dengan jelas. Dalam model kosmologi saat ini, alam semesta diperkirakan berkembang dan meluas secara terus-menerus sejak peristiwa Big Bang. Sejak saat itu, ruang dan waktu terus meluas, namun tidak ada titik tertentu yang dapat diidentifikasi sebagai ujung alam semesta. Nah, berdasarkan sifat alam semesta yang tidak terbatas dan berkelanjutan, manusia hanya dapat melihat objek yang sangat jauh dan terletak di wilayah yang semakin dekat ke usia alam semesta yang sebenarnya. Objek terjauh yang pernah diamati dalam alam semesta adalah galaksi GNZ11 yang terletak sekitar 13,4 miliar tahun cahaya dari bumi. Dengan begitu, itu artinya cahaya yang kita terima dari galaksi tersebut telah melakukan perjalanan selama sekitar 13,4 miliar tahun sebelum mencapai mata kita. Dalam pengamatannya, galaksi GNZ11 diamati menggunakan teleskop luar angkasa Hubble dan diumumkan sudah sejak tahun 2016. Penemuan itu tentu memberikan wawasan penting tentang alam semesta pada tahap awal perkembangannya. Penemuan ini tentu luar biasa, dan seakan-akan seperti kita melihat sebuah objek yang berasal dari awal alam semesta ini terbentuk. Namun tetap ya, penting untuk kalian ingat bahwa teknologi dan instrumen pengamatan akan terus berkembang. Dengan begitu, kemungkinan adanya objek yang lebih jauh dari GNZ11 atau bahkan penemuan baru yang dapat melampaui batas pengamatan saat ini tidak akan dapat dikesampingkan. Penelitian akan terus berlanjut
dan manusia akan terus memperluas pemahamannya tentang alam semesta serta berbagai objek di dalamnya. Setelah tadi saya menjelaskan fakta mengenai apa yang dapat dipahami manusia saat ini hanyalah sebagian kecil dari alam semesta, sekarang saya akan berbicara tentang kemungkinan manusia yang tidak akan pernah bisa memahami keseluruhan dari alam semesta ini. Sampai kapanpun, manusia tidak akan dapat memahami seluruh alam semesta ini dengan sempurna. Alam semesta sangatlah kompleks dan luas, melibatkan aspek-aspek seperti ruang, waktu, materi serta energi gelap, dan fenomena astrofisika yang kompleks. Dengan kemajuan teknologi saat ini saja, kita masih memiliki keterbatasan pengetahuan, sumber daya, dan teknologi. Bahkan ke depannya, dengan kemajuan ilmiah yang signifikan, saya yakin masih akan ada banyak hal yang belum manusia pahami sepenuhnya tentang alam semesta. Beberapa hal itu akan meliputi seperti konsep asal-usul dari alam semesta, sifat sebenarnya materi gelap dan energi gelap, dan fenomena seperti lubang hitam yang masih menjadi misteri yang belum terpecahkan sepenuhnya atau bahkan mungkin tidak akan pernah terpecahkan. Dengan melalui penelitian, eksperimen, dan pengembangan teknologi yang terus berlanjut, manusia memang terus berusaha untuk memperluas pemahamannya tentang alam semesta. Selain itu, melalui observasi astronomi, percobaan fisika, dan pemodelan matematis, kedepannya manusia juga akan memperoleh wawasan yang lebih dalam tentang alam semesta, dan apa yang mungkin terlihat sebagai batasan saat ini bisa menjadi pemahaman yang lebih mendalam di masa depan. Jadi, sementara manusia mungkin tidak akan pernah memiliki pemahaman yang sempurna tentang seluruh alam semesta ini, namun upaya kita untuk menjelajahi, mempelajari, dan memahaminya akan terus berlanjut dengan harapan dapat mengungkapkan lebih banyak rahasia yang tersembunyi di dalamnya. Dan ya, itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Seperti biasa, semoga dapat memberikan wawasan baru seputar dunia astronomi sekaligus hiburan untuk Anda semua. Jangan lupa kedepannya masih akan ada banyak lagi pembahasan menarik seputar dunia astronomi yang akan saya sampaikan. Dan tentunya bakal sayang banget untuk Anda lewatkan. So, tetap stay tune terus ya bersama kami, Nasi Angkasa, Media Astronomi Indonesia.